Selamat datang di Prekbun Weekly Devotional. Menjadi murid setiap hari. Shalom Sobat Prekbun, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semoga kita ada dalam kondisi yang baik dan sekalipun mungkin ada di antara kita yang sedang merasa kurang baik, sedang ada dalam pergumulan, kiranya kita boleh tetap merasakan penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita sudah melewati Minggu Prapaskah yang keempat dan akan masuk dalam Minggu Prapaskah yang kelima. Di sepanjang minggu ini kita sudah ditantang untuk memaknai hidup yang berharga dengan memikirkan ulang apa sih yang paling berharga dalam hidup ini. Dan meresponinya dengan ucapan syukur yang dinyatakan dengan melakukan aksi-aksi sederhana bagi orang-orang di sekitar kita. Hari ini saya ingin mengajak kita sekali lagi merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas Pasal 15 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat ini muncul sebagai jawaban Yesus atas pernyataan orang Farisi yang seolah-olah memojokkan Yesus. Mereka berpikir, kenapa kok Yesus bergaul dengan orang berdosa? Orang-orang yang dianggap rendah. Gak sepantasnya dong seorang rabi, seorang guru bergaul dengan orang-orang seperti itu. Inilah yang sering dilakukan oleh manusia. Menilai orang lain berdasarkan apa yang nampak. Seberapa saleh, seberapa tampan, seberapa kaya, dan sebagainya. Dan itu yang menjadi ukuran kita akan keberhargaan seseorang. Bukankah kita juga seringkali menilai diri kita berdasarkan penilaian yang demikian? Orang-orang Farisi merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya benar, bahkan sempurna. Tidak seperti para pemungut cukai atau orang-orang lain yang mereka labeli orang berdosa. Padahal kita tahu bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang benar, bukan? Tidak ada yang sempurna. Tapi Tuhan Yesus mau datang. Dia bahkan mau bergaul dengan orang-orang berdosa. Karena Tuhan memandang mereka berharga dan mau memulihkan mereka. Inilah kunci kehidupan yang perlu kita pahami. Memandang hidup ini sebagaimana Tuhan memandangnya, bahwa hidup ini berharga. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang bisa kita capai, atau seberapa saleh hidup kita yang bisa kita tunjukkan di hadapan orang. Tetapi karena apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Ia memandang kita berharga, sekalipun kita tidak sempurna, sekalipun kita sering kali melakukan kebodohan dan kesalahan, sekalipun kita masih sering jatuh bangun di dalam dosa. Maka Allah mengutus putranya Yesus Kristus untuk menebus manusia yang berdosa. Menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, supaya kita yang seharusnya mati oleh dosa-dosa kita, beroleh hidup, bahkan hidup yang kekal. Seperti seorang gembala yang baik, yang rela menerjang bahaya, terluka bahkan tercabik, demi mencari dan menyelamatkan domba yang tersesat. Demikian Kristus rela berkorban untuk mencari, untuk menyelamatkan kita yang tersesat dalam dosa, untuk kembali kepadanya. Karena Ia memandang kita berharga. Inilah kunci kehidupan. Bagaimana memandang hidup ini seperti Tuhan memandangnya. Jika kita tahu bahwa hidup ini berharga karena apa yang Tuhan perbuat bagi kita, maka kita akan hidup dalam kerendahan hati dan ucapan syukur.
Adakah dalam beberapa hari belakangan ini Bapak Ibu Saudara sekalian memandang rendah orang lain? Atau mungkin kurang bersyukur, bersungut-sungut? Kalau kita memandang hidup ini berharga, kalau kita tahu Tuhan memandang diri kita berharga, seharusnya kita juga memandang orang lain berharga. Kalau kita tahu keberhargaan diri kita bukan karena apa yang kita lakukan, tapi apa yang Tuhan perbuat bagi kita, harusnya kita hidup dalam kerendahan hati. Jika kita menyadari bahwa Tuhan memandang hidup kita berharga, bukankah seharusnya kita percaya bahwa Dia pasti memelihara hidup kita? Maka mari kita belajar untuk hidup dalam kerendahan hati dan ucapan syukur. Jika kita memandang hidup ini berharga karena apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, maka seharusnya kita meresponinya dengan tidak menyia-nyiakan hidup ini, tapi menyerahkannya untuk Tuhan, menyaksikannya kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, yang mungkin hidup tanpa harapan, bahwa sebagaimana Tuhan memandang saya berharga, demikian juga Tuhan memandang saudara berharga. Kiranya renungan yang singkat ini boleh menolong kita sekalian untuk memaknai hidup yang berharga, dan kita boleh hidup di dalam kerendahan hati dan ucapan syukur. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Tuhan Yesus memberkati.